Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan yang merdeka. Jadi kita tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Suatu hari Abraham didatangi Tuhan melalui penglihatan. Ya, didatangi Tuhan melalui penglihatan. Tuhan bertemu dengan Abraham dan Abraham komplain. Di sini Bapak Ibu yang gak pernah komplain sama Tuhan, yang gak pernah mengeluh sama Tuhan, angkat tangan. Wah, semuanya pernah ngeluh ya. Ya, coba dilihat kiri kanannya, kasih salaman. Lihat wajah-wajah yang tukang komplain. Oke ya itu ya. Oke ya. Ya, saya juga pernah komplain sama Tuhan ya. Nah, saat itu Abraham komplain. Komplainnya apa? Komplainnya, loh, engkau pernah memberikan janji padaku memberikan anak. Tapi kok sampai sekarang belum pernah terjadi, Tuhan. Lalu Tuhan mengajak Abraham keluar rumah. Saya pikir itu adalah siang hari ya. Dia diajak keluar rumah sama Tuhan Abraham. Tuhan langsung menunjuk bintang-bintang di langit. Banyaknya seperti itu loh. Kalau saya jadi Abraham, wah anakku banyak. Dan gak cuma banyak, jadi bintang rek. Kalau Bapak Ibu teman-teman, Bapak Ibu dulu ya, punya anak seorang bintang film, seneng gak? Coba teman-teman nih youngster, punya teman bintang film, seneng gak? Enggak senang. Ya itu namanya iri hati. Ya. Nah ini Abraham dia bilang, wah nggak cuma banyak, tapi jadi bintang rek. Senang kan Abraham ini. Tetapi apa? Tetapi belum terjadi. Berjalannya waktu. Ya. Berjalannya waktu sampai pada Yakub. Yakub punya berapa anak? Berapa? 12 anak. Di sini yang punya 12 anak siapa? Kucing. Ya, Yakub punya 12 anak. Nah, dari 12 anak ada sebuah kejadian. Sudah jauh dari janji-janji Tuhan kepada Abraham. Ada sebuah kejahatan di situ. Yaitu kakak beradik ini membenci satu orang anak yang paling kecil. Di sini anak nomor paling kecil siapa? Saya anak paling kecil. Siapa lagi? Laga. Iya Laga ya. Hati-hati Laga. Kamu diincar seperti Yusuf. Terus siapa lagi? Pastor Gary ya? Oh Pastor Gary anak paling kecil. Hati-hati. Cisian juga. Burus juga ya, Burus. Oke ya. Ini anak paling kecil, bayangkan. Anak paling kecil ya dijual oleh saudara-saudaranya. Jadi anak paling kecil ini ya dicemplungin ke sumur. Di sini siapa yang pernah dicemplungin ke sumur? Loh, pernah? Sukarela, nyemplung dewe. Aku enggak. Aku ramelo-melo gitu. Ini dicemplungin, misalkan ya rame-rame kita nih ya, kita gotong Pastor Gary, kita cemplungin ke sumur, kan masuk berita ya kan. Nah saat itu si Yusuf dicemplungi ke sumur. Saya nggak tahu posisinya kepala dulu atau kaki dulu. Karena itu sumur yang sumur kering. Kalau sumur kering, bawahnya tuh isinya jemek atau apa kira-kira? Kalau kering loh ya. Ada batu loh bisa-bisa. Ya kalau dalamnya pecel lele. Enak. Iya, dalamnya ada sayur asem, sambal sama ikan asin. Enak. Tambah lapar ya. Nah, pada saat itu dilempar ke dalam sumur Yusuf. Lalu apa yang terjadi?
saudara-saudara ini punya pikiran, didol aere, didol anak paling kecil. Misalkan Laga, ya, Laga, kalau kamu didol kamu mangkel gak? Mangkel, oh seneng malah. Bagi hasil, oh kakak-kakaknya seneng. Bagi hasil. Nah, pada saat itu, Laga lagi, Yusuf akhirnya direncanakan untuk dijual. Didol aere, gitu kan, didol. Ternyata ada saudagar lewat situ, langsung, Rek, ayo Rek, dipanggil. Ya bukan melaku-melaku. Langsung saudagarnya datangi. Wah ada sumur nih, sekalian ambil air. Mampir, loh airnya air kering. Aku mau jual budak. Loh budak? Mana budaknya? Langsung digerek dari sumur. Wih, taruh sumur Rek. Sejelek-jeleknya budak itu nggak ada yang disimpan di sumur ya. Ini disimpan di sumur. Langsung ditarik Yusufnya. Yusuf kira di bawah, wah aku diselamatkan. Ternyata mau dijual. Pedagangnya, ya, waktu itu namanya salah satu pedagangnya namanya Isel. Nah, Iselnya lagi megang unta. Langsung dilihat, loh mana budaknya? Ini budaknya. Serius budaknya? Iya ini budaknya. Loh kok mukanya mirip? Ya. Loh ini langsung Isel itu salah satu teman pedagangnya itu namanya Evan. Langsung bisik-bisikan. Van, ini budak kok ketoke podo ya? Wah paling kembarannya kali. Irungnya podo. Kumisnya podo. Gitu kan. Wah. Wes nggak apa-apa. Berapa harganya? Dijual lah Yusuf. Ya, Bapak Ibu mau tahu bagaimana cara Yusuf dijual? Saya mau ajak kita sama-sama baca. Mazmur 105 ayat 17. Kita lihat di layar aja ya. Mazmur 105 ayat 17. Ini pada saat itu Tuhan sudah merencanakan ada kelaparan besar di seluruh dunia. Diutuslah seseorang untuk mendahului bangsa Israel ini. Yaitu siapa namanya? Yusuf yang dijual menjadi budak. Loh, Abraham dulu mimpinya dalam penglihatannya anak-anaknya akan menjadi bintang. Tapi kenapa harus jadi apa? Budak. Bertolak belakang. Ayat yang tadi Pak Hendro. Bapak Ibu saya mau cerita. Di ayat selanjutnya ditulis apa? Ayat 18 ya Pak Hendro. Mereka pedagang-pedagang itu menghimpit kakinya dengan belenggu. Kakinya dibelenggu. Bapak Ibu pernah lihat maling kakinya dibelenggu enggak? Di kantor polisi? Enggak ada. Yusuf diperlakukan lebih rendah dari seorang kriminal. Dari seorang penjahat. Dibelenggu kakinya. Lalu tadi apa Pak Hendro? Lehernya dimasukkan ke dalam, kayak apa sih kira-kira lehernya ditaruh besi? Iya tadi? Koyok nesu. Asu. Koyok asu. Gak ada koneksi antara menjadi bintang dan menjadi budak. Bapak Ibu saya tanya, kalau putra-putrinya diikat lehernya itu kira-kira rela gak? Gak mau kan? Coba nih youngster, kalau ngelihat temennya di lehernya diikat rantai, setuju nggak? Seneng nggak? Seneng. Nggak seneng kan ya? Ya, jahat ya kan? Ini lehernya diikat.
Bapak Ibu tahu gak? Kakinya itu kalau diikat belenggu, terus ditarik pada saat Yusuf ditarik ke Mesir, kira-kira kakinya bisa larinya, oh aku mau ke sana dulu, nggak bisa. Dia ngikutin ontanya pedagang, ontanya saudagar. Onta saudagar berjalan, dia harus berjalan. Saudagarnya sih enak di atas onta. Kalau ontanya berhenti, dia baru berhenti. Dia ditarik binatang, gak bisa dia bebas. Di sini menunjukkan bahwa kemerdekaan Yusuf lenyap. Tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Mungkin langkah hidup saya, langkah hidup Bapak Ibu teman-teman, seperti dipaksa mengikuti langkah yang tidak kita maui. Wah, aku seharusnya mau jadi ini, tapi kenapa jalan hidupku kok harus seperti ini? Jalan hidupku kok gak seindah mimpi-mimpi, oh jadi bintang, banyak indah. Tapi nyatanya kok jalan hidup kita seperti ini. Ada gak ya seperti itu saat ini? Ada enggak? Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini untuk saya juga. Untuk Bapak Ibu teman-teman. Leher diikat. Saya buka tentang arti leher diikat dalam konteks Ibrani. Saya minta ditampilkan gambar nomor 1 Pak Hendro. Bener gak nih tebakan saya? Oh bukan ya, nomor 2 berarti Pak Hendro. Leher berbicara tentang jiwa. Tutup Hendro. Jiwanya terikat. Gak bisa mengekspresikan apa yang aku mau. Apa yang Bapak Ibu mau. Gak bebas. Gak bebas karena apa? Karena jalan hidup. Gak bebas karena keuangan. Gak bebas karena kondisi keluarga. Kondisi pasangan. Dan banyak ketidakbebasan yang hadir. Yang membuat seakan-akan jiwa saya, jiwa Bapak Ibu teman-teman itu sepertinya apa? Terikat. Perjalanan hidup kita juga tidak bisa kita kontrol. Firman Tuhan pada bulan ini saya berharap akan memberikan banyak kebebasan. Karena tahun ini adalah tahun perjanjian. Biarlah kebebasan di bulan ini. Kita akan belajar banyak dari hamba Tuhan. Firman Tuhan. Jangan ada yang bolong. Nikmati kebebasan itu. Bayangkan. Janji Tuhan. Seharusnya jadi bintang di langit. Tetapi karena kondisi, realitanya akhirnya apa? Perjalanan hidup bangsa Israel dimulai dari budak. Dari budak. Diakhiri 400-an tahun kemudian, bangsa Israel setelah berkembang biak, beranak cucu, diakhiri dengan kondisi menjadi budak. Dibuka dengan status budak, sampai diakhiri status budak. Itulah bangsa Israel. Tidak ada kemerdekaan. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya sama youngster. Bukan hamster, youngster, ya. Usia Yusuf itu pada saat dijual berapa? Berapa Van? Oh, nggak boleh asking friend, nggak boleh making call. Berapa? Asal aja, asal. 20. Isel, kok cuma 20 sih? Up. 22. Laga. 24. Carlo. 23. Mel. Berapa Mel? 20. Jadi berapa? 12. Berapa tadi siapa yang ngomong?
Miss Lydia yang benar, 17. Jadi masih di bawah 20 tahun. Di sini yang di bawah 20 tahun siapa aja? Ya, Pak Christian. Ya, oke ya. Ya, semua. Di bawah 20 tahun, masih belasan tahun, Yusuf sudah dijual. Siapa bilang hanya orang tua, wah aku kayaknya menjadi budak Tuhan, aku nggak bisa merdeka. Aku terikat, aku terjajah Tuhan. Siapa bilang hanya orang tua? Youngster pun bisa juga terjajah, terikat, terbatasi. Kalau orang tua mungkin hutang bisa membatasi. Masalah keuangan bisa membatasi. Pernikahan banyak sekali. Dan tantangan para youngster ini juga berbeda. Mereka juga punya tantangan yang membatasi mereka. Jangan sampai semua masalah keuangan, keluarga, penyakit, nasib apapun itu ya, mengganggu fokus kita. Saya mau ajak sekitar 400-an tahun setelah peristiwa terjualnya Yusuf. Saya mau ajak kita sama-sama baca di dalam Keluaran 6 ayat 9, Pendro. Jadi sebelum ditampilkan, tunggu dulu Pendro. Sebelum ditampilkannya. Sebelum ada ayat ini, Musa sudah bertemu dengan Tuhan. Disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel, jangan putus asa rek. Aku sudah menyediakan sebuah tanah perjanjian. Aku akan menjadikan semua janji-janjiku kepada Abraham, termaksud bintang di langit. Engkau sudah memiliki tanah melimpah susu madu. Ayo, kuatkan hati bangsa Israel. Musa pun menghadap orang Israel. Ayat yang tadi, Pak Hendro. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel tentang janji-janji Tuhan kepada Abraham. Orang Israel bilang apa? Mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat. Tutup Endro. Jangan sampai ketidakbebasan kita, masalah kita, tantangan kita, apapun yang melilit kita, membuat kita putus asa. Jangan sampai. Tadi di ayat tadi, tampilkan lagi Pak Hendro. Musa mengatakan semua janji-janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Kira-kira Musa ngomong, kedengeran gak suaranya? Kedengeran toh sama bangsa Israel. Tetapi di sini ada kata mendengar. Minta tolong Pak Hendro gambar yang tadi Pak Hendro. Yang nomor 1 ya berarti ya. Kata mendengar di sini menggunakan kata saya mau. Artinya mendengarkan dengan segenap hikmat. Tutup Pak Hendro. Dalam bahasa Inggris ada 2. Listen dan hear. Ya. Kalau hear ini seperti ini. Bapak Ibu pergi ke pasar dengan sahabat berdua. Rame di pasar ya kan? Ya. Nah, itu suara-suara sekitar itu adalah hear, mendengar. Tapi nggak jelas ya kan? Tapi begitu sahabatnya Bapak Ibu, teman-teman bilang, beliau terasi. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Itu adalah listen. Banyak anak-anak kecil bilang, nak, ayo bobo nak. Wah, main handphone. Dengar gak? Ya, itu hear. Tapi dilaksanakan gak? Kalau tidak dilaksanakan itu hanya hear. Tapi begitu, bobo nak, ya ma,
itu listen. Ya, misalkan istri-istri di sini bilang sama suaminya, cuci kaki bobo. Ya, suaminya enggak cuci kaki bobo. Nah itu hanya hear, bukan listen. Ayo kita sama-sama. Jangan di level hear. Jangan di level mendengar aja. Bahkan ayat tadi Pak Hendro minta tadi. Setelah Musa mengatakan janji-janji Tuhan, Musa mengingatkan kembali kebesaran kehebatan janji-janji Tuhan kepada Abraham. Mereka tidak mendengarkan, hanya angin lalu saja. Ya Bapak Ibu ya, hanya angin lalu saja. Karena apa sih? Perbudakan yang berat. Tutup Hendro, terima kasih. Ayo. Semua masalah kita jangan membuat suara firman Tuhan itu sepertinya bohong, udah capek gue dengerin khotbah janji-janji Tuhan. Katanya Tuhan menolong, katanya Tuhan siap untuk menghantar kita melewati masalah. Jangan putus asa di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini siapa yang udah bosan, Tuhan itu akan membela. Tuhan akan menolong. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai masalah itu justru membatalkan iman kita. Biarlah janji Tuhan itu kita pegang teguh. Fokus sama firman Tuhan. Apa yang diomong Musa itu adalah firman Tuhan. Tapi orang-orang fokus sama perbudakan. Fokus sama ikatan, fokus sama masalah, fokus sama kebiasaan buruk. Ayo, sekarang kita mulai fokus sama suara Tuhan, firman Tuhan. Mau Bapak Ibu ya? Yusuf dijual, ditenggelamkan mimpi-mimpinya. Kedua, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. 2 kali dia ditenggelamkan. Tetapi firman Tuhan tetap dipegang sama Yusuf. Dia tetap memegang, tetap fokus sama Tuhan. Bukan karena dijual, dia benci sama saudara-saudaranya. Bukan karena difitnah, dia menjadi menggerutu dan memberontak sama Tuhan. Saya mau ajak, rahasianya adalah di Kejadian 39 ayat 2 Pak Hendro. Sebentar lagi selesai. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya dan tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tutup Hendro. Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang pertanyaannya kepada saya dan kepada teman-teman semuanya. Apakah kita mau disertai Tuhan? Kebanyakan saya sering ngomong gitu. Amin aku mau. Tetapi setelah keluar gereja, saya nggak mau disertai Tuhan. Buktinya apa? Saya nggak mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tetap berbuat dosa. Saya tetap khawatir. Saya tetap fokus sama masalah. Loh, katanya mau aku sertai, tapi kok ngejalan sendiri? Itulah saya. Saya mau kita semua, saya maupun kita semuanya. Ayo, kita mau disertai Tuhan. Ayo, yang mau disertai Tuhan beri senyum. Nah, semuanya itu senyum. Artinya semuanya mau disertai Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil. Bahkan masalah belenggu, pada waktunya Tuhan buat itu terbebas. Saya percaya itu.
kalau disertai Tuhan seperti Yusuf. Atau kedua, tidak mau disertai Tuhan seperti bangsa Israel. Fokus sama masalah, fokus sama ikatan dosa, fokus sama kesulitan hidup. Yang terjadi apa? Kalau tidak mau disertai Tuhan, kita akan kebablasan, mencari solusi sendiri, bahkan berbuat dosa. Wah, aku butuh duit ini, aku mencuri aja lebih baik, aku korupsi aja lebih baik. Aku nggak siap ujian besok, nyontek aja, kerjasama lebih baik. Iya, aku hidup nggak berintegritas aja lebih baik, karena mencari solusi sendiri. Mendingan aku merugikan orang lain aja, karena aku lagi butuh ini. Putus asa itu menghasilkan orang-orang yang kalap, orang-orang yang gelap mata, orang-orang yang seperti kesetanan. Saya tulis di sini, hilang akal, lupa diri, lupa daratan. Itu adalah orang-orang yang mau mencari solusi sendiri. Karena apa? Fokus dengan dunia. Maka yang dicari adalah yang ada di dunia. Ketika saya dan Bapak Ibu, kita ada di dalam Tuhan, maka solusinya kita akan dapatkan di dalam Tuhan. Solusi dunia kita anggap asing. Hanya Tuhan harapan kita. Saya mau ajak kita semuanya baca Mazmur 119 ayat 2. Udah 45 menit ya, nggak terasa ya. Belum ya, baru 20 menit. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Tutup Endro. Peringatan-peringatannya itu apa sih? Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berpegang pada firman Tuhan. Loh, ijazah saya gimana? Di kantong saya ada ijazah. Di kantong saya ini ada uang. Ada perusahaan saya, ada saham saya ini. Ada kripto saya. Ya. Ada talent saya, semuanya nih, sumber dayanya ada, saya udah siap semuanya nih. Saya bisa, pendidikan saya bagus, ada di kantong. Masa depan saya bagus, ada di kantong. Tabungan saya bagus, ada di kantong. Buat apa tangan saya ini memegang firman Tuhan? Tuhan bilang berbahagialah. Karena di luar Tuhan hanya ada khawatir. Kalau misalkan Anda, Bapak Ibu, naik bis yang jalannya di jalan-jalan raya yang tidak stabil. Ada pegangan Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu akan pegangan itu toh? Ya. Mungkin gak Bapak Ibu pegangan kantong? Gak mungkin toh. Pada saat guncangan ada kan begitu pegangan langsung aman. Pegangannya harus erat. Begitu ada goncangan apapun yang ada di kantongmu. Edukasimu, ijazahmu, orang tuamu, anak-anakmu nggak bisa menolong ketika ada guncangan. Yang bisa menolong pada saat ada guncangan adalah berpegang lagi. Ya betul ya, berpegang itu di atasnya berpegang ya. Berpegang pada firman Tuhan. Dia batu karang yang teguh. Ya, saya mau kita semuanya berpegang sama firman Tuhan. Jangan pegang dengan sumber daya kita. Wah, aku masih 6 kok. Wah, tabunganku masih banyak kok. Jabatanku di perusahaan tinggi kok. Jangan berpegang pada hal-hal dunia. Pegang firman Tuhan. Artinya apa? Jadi pelaku firman Tuhan dulu. Apapun profesi kita, jadilah pelaku firman. Hidup di dalam firman, mengasihi. Jadi orang-orang yang memberitakan firman melalui perbuatan kita. Mau Bapak Ibu ya? Lakukan itu. Ayat tadi Pak Hendro?
cari wajah dengan segenap hati. Cari dia dengan segenap hati. Misalkan saya mau cari Pastor Benny. Pertama, saya akan WhatsApp. Wah, belum dibaca, Rek. Wah, masih centang 1, Rek. Ditunggu sampai centang 2. Setelah centang 2 belum dibaca, saya telepon. Di telepon nggak diangkat, saya samperin. Itu mencari dia. Sekarang kalau kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hati tadi kata-katanya. Jangan, nyari minggu ke gereja. Ke gereja gak ya? Loh, nyari Tuhan kok bimbang, Rek? Cari Tuhan kok butuh pertimbangan, Rek? Cari Tuhan ya pergi cari Tuhan. Ada gak yang mau cari Tuhan? Aku mau cari Tuhan itu pergi enggak. Misalkan Bapak Ibu pacaran, ya. Terus pacarnya Bapak Ibu, pacar Bapak Ibu lagi ya. Dulu Bapak Ibu pada saat pacaran atau youngster ini loh, ya. Kalau mau pacaran, mau ketemu, si dianya itu begini, ketemu enggak, ditinggal enggak kira-kira? Dipecat, ya enggak? Wah, ini enggak serius. Enggak usah datang, enggak, udah langsung angkat budal ya kan istilahnya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak usah berpikir, aku harus dengan hikmat ini. Ibadah enggak ya? Ibadah enggak ya? Ya wes ibadah. Karena dia sumber firman. Dia yang membuat kita kuat. Dari perbudakan sampai pada perbudakan, tetaplah fokus pada Tuhan. Dari masalah sampai ke masalah berakhir, tetaplah fokus pada Tuhan. Di sini siapa yang tidak punya masalah? Suami istri, mungkin malah istrinya yang jadi masalah. Atau suami jadi suami jadi masalah. Atau anak-anak apa orang tua atau apapun. Fokuslah sama Tuhan. Maka kita untuk orang kita bisa mengasihi. Untuk masalah apapun minta Tuhan untuk menyertai. Ya. Masalah tidak menguburkan Yusuf ke dalam hilang dari visinya. Justru semua masalah itu makin membuat dia yakin bahwa hidupnya di dalam tujuan firman Tuhan. Mau Bapak Ibu ya? Ditenggelamkan, ditelengkupno apa? Didelepno sekali, didelepno 2 kali sampai ke kuburan bawah tanah. Tidak menguburkan Yusuf walaupun fisiknya terkubur. Mungkin dompet Anda terkubur, tapi tidak menguburkan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin masa depanmu seperti terkubur 2 kali nih Yusuf nih. Luar dalam, luka dalam itu istilahnya. Tapi tidak menguburkan semangatnya karena dia tetap fokus sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.